Guys, kali ini saya kedatangan Dongcheng DCJZ 2040 I13. Ini adalah impact drill terbaru dan dalam paketan DCJZ 2040 ini memiliki dua buah baterai 2 ampere hour seperti ini. Ini baterai yang Anda tunggu-tunggu selama ini, Bang. Kapan Dongcheng memasukkan baterai yang 2Ah agar pekerjaan itu misalnya di ketinggian menjadi lebih ringan ya. Memang ini bobotnya di samping bentuk bornya ini compact, karena baterainya juga 2Ah, ini ringan banget guys ya. Jadi nyaman lah digunakan, nggak cepet capek. Apalagi harganya sangat menarik. Di 825.000 Anda sudah mendapatkan impact drill, tentunya 3 fungsi, 2 buah baterai 2 ampere hour, charger, ada bed clip, ada juga hadiah beat set atau mata obengnya. Sehingga jajaran impact drill cordless dari Dongcheng ini semakin variatif. Kalau kita lihat ya, di review-review yang sebelumnya ini urutannya nih, DCJZ 1202. 1202 itu masih memiliki teknologi lama ya, jadi masih berasit. Itu harga full setnya hanya di 400 ribuan sampai 500 ribu. Full set lengkap dengan 2 baterai. Itu juga ada impact drillnya, 3 fungsi. Di atasnya itu sudah brushless DCJZ 2310. Ya, itu 12 volt brushless. Di atasnya lagi, nah ini yang terbaru ini nih nyala di tengah-tengah gitu ya. DCJZ 2040. Paketan baterai 2 ampere hour ya, dapat koper 1 set hanya di 800 ribuan. Ini yang akan kita bahas. Di atasnya ya, ini yang sisi kanan saya 2050. Jadi kalau melihat tipenya, itu speknya antara 2040 dan 2050, torsinya gedean ini guys ya. Di atasnya lagi, di atas 2050 ada DCJZ 2060 ya. Kemudian kemarin ada lagi yang terbaru DCJZ 20160. Itu yang punya handle ya, itu yang performa tinggi. Dan sebenarnya ada di tengah-tengahnya itu ada lagi DCJZ 0313 yang itu sudah cukup lama ya, tapi itu masih terus dijual ya, di marketplace juga masih tersedia. Mantap sih ya. Jadi semua disesuaikan dengan budget Anda, kira-kira dananya cukupnya di angka berapa, karena ini di 800 ribuan. Kalau pengen yang performa lebih tinggi ya di 20160, itu unit only di 900 ribu. Kalau full set ya kira-kira di 1,6, 1,5 gitu lah ya kira-kira ya. Langsung aja kunjungi 20 link pembelian yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Oke guys ya, seperti apa performa dari impact drill terbaru DCJZ 2040 I13 ini, kita akan langsung unboxing ya. Kita lihat dari sisi dekat apa saja paketnya dan kita akan langsung untuk mengujinya. Let's go. Boxnya seperti ini, emboss. Ini box biasa yang dipakai pada Dongcheng tipe yang lain juga sama. Nah, ini isi paketnya. Ada buku petunjuk. Hammer drill ini diklaim, ini speknya, mempunyai torsi di 45 Nm. Jadi di bawah sedikit dengan DCJZ 2050. Kemudian kita mendapatkan kartu garansi. Seluruh produk-produk Dongcheng digaransi selama 2 tahun dengan jaringan servis yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada 17 cabang. Dan dalam paketnya sudah lengkap. Ada bed clip. Juga ada mata obengnya 1. Kemudian charger, ini charger standar seperti halnya Dongcheng yang lain, cordless, FFCL 2002 dengan output 2 ampere. Kita mendapatkan 2 buah baterai dengan kapasitas 2 ampere hour. Ada 2 dan ini compact ya. Kalau kita perbandingkan dengan baterai yang 4Ah, ini 4Ah, ini 2Ah. Ya tentu akan lebih ringan lagi. Ya konsekuensinya 2 ampere hour tentu lebih cepat habis. Oke, jadi ini adalah paketan dari Dongcheng DCJZ 2040 I13. I13 itu rasanya nih kayaknya 13 ini adalah ukuran dari caknya. Ini cak besi pengencangan 1 tangan. Ya, begini, cak besi ukuran 13 mili. Karena ini hammer drill, impact drill tentu mempunyai 3 fungsi. Ada mode hammer, drilling, dan torsi untuk penyekrupan. Compact ya, karena baterainya di 2 ampere. Modelnya juga slim ya. Emboss Dongcheng ada variable speed 1-2. Kemudian pengaturan torsi dan pengaturan drilling impact. Reversible sama. Juga ada triggernya. Yang beda lagi adalah penerangan
dari lampunya LED-nya ini berada di bawah. Apa fungsinya? Anda bisa perhatikan ya, di sini terang. Jadi media yang akan dibor, penerangannya ini maksimal, pas di tengah. Dan ini sebuah improve yang luar biasa menurut saya. Ini kalau kita lihat 2050, itu LED-nya di bawah sini. Anda bisa perhatikan ya, kayak bulan sabit gitu ya. Jadi penerangannya ketutupan ini, guys, cak. Beda halnya dengan yang 2040 yang terbaru. Dia lebih membulat di sini. Jadi ini sangat memudahkan kita pada saat kontrol untuk pengeboran, penyekrupan di lokasi-lokasi kerja yang gelap. Nah, secara bentuk, ini memang senada menurut saya 2040, sisi kanan saya. Nah, di sisi kiri saya ini adalah 2050. Yang membedakan adalah torsi. 2050, kiri saya ini mempunyai torsi di 50 Nm. Paketannya 4AH. Sementara 2040 yang terbaru ini adalah paketannya 2AH. Ini untuk bekerja di ketinggian sangat pas ya. Anda kemarin suka pada minta. Mudah-mudahan Dongsheng juga menjual baterai-baterai 2 ampere ya. Di luar dari paketan ya. Jadi kan Anda kemarin banyak yang nanya tuh, jual nggak bang Dongsheng yang 2 ampere? Karena saya di Bajaringan, kerja di ketinggian, pasang-pasang plafon dan lain-lain. Bawa 4 ampere kayaknya berat. Nah, pengen yang 2 ampere. Nah, ini udah ada. Nah, 2040, 2050. Nah, ini atasnya nih ya. Kira-kira seperti ini. Ya, hampir sama. 2040, 2050. Tampak samping. Oke, kita ukur ininya, RPM-nya ya. Variable speed 1 480, variable speed 2 1770 ya. Jadi 1700-an. Kalau saya sih dengan ukuran yang compact kayak gini di 1700 nggak masalah guys ya. Nggak harus 2000 mau buat ngebor apa, masang apa ya kan. Ini kan semua ada varian masing-masing. Dongsheng ya, ada 2050 nih, berarti ini kakaknya, ini adiknya yang terbaru. Nanti di atasnya kan ada lagi ya, ada 2060, ada 20160. Variannya sangat banyak. Tadi saya udah ulas ya di pembuka video ya. Oh guys, kita langsung uji saja ya performa dari Dongsheng Impact Drill terbaru DJZ 2040i13. Guys, kita coba dulu ya. Ini baru di unboxing ya. Jadi kalau baru unboxing baterainya isi 2. Kira-kira ya setengah lah ya, setengah kurang biasanya. Kita mau tes berapa waktu dibutuhkan dalam pengecasan. Sudah saya reset. Input powernya, input power charger itu di 42 watt. Jadi kurang lebih di 2 ampere output pengecasan chargernya. Sementara ini 2 ampere kapasitas baterainya. Oke, ini sudah penuh, membutuhkan waktu 54 menit ya, 1 jam kurang. Baterai kapasitas 2 ampere hour sudah terisi. Guys, kita mulai ya. Ini adalah balok kayu meranti. Ini ketebalannya kurang lebih di 12 cm. Auger bit ukuran di 13 mili. Kita akan pengeboran begini guys. Saya lanjutkan ukuran di 1 in atau 2,5 cm diameter. Masih speed 2. Oke, speed 2 berhenti, kita turunkan speed 1. Nah, hanya kayak mau kepelintir guys. Ini kalau di 1 in gini 2,5 cm cocoknya 2060 atau 20160. Ini dilahap cepat. Tapi paling tidak bahwa 2040 ini masih kuat ya, masih bisa speed 1 tanpa berhenti. Kita coba lagi. Kita akan coba media baja ringan. Ini saya rangkap 2, seolah-olah kita akan menyambung ya. Variable speed 2, saya modenya mode drilling. Jadi walaupun RPM-nya nggak sampai 1800, Anda nggak usah khawatir untuk pekerjaan yang kayak gini cepat. Sudah cukup guys ya.
nggak ada masalah. Kemudian kita akan coba menggunakan mode torsi. Saya mulai dari torsi di 7 ya. Apakah bekerja? 7 kurang, saya naikkan torsi 10. Belum juga. Torsi 14. Oke ya, torsi berjalan baik, dia langsung kopling ya, koplingnya aktif. Oke ya, lancar. Kemudian mumpung masih baja ringan nih, kita akan bor ukuran 10 mili, variable speed 1. Saya akan lubangin, memperbesar ya bekas baut ini. Pelintir tangan saya guys. Besar juga ya di 45 Nm itu. Oke, kita mulai dari yang 0, yang belum dibor. Masih speed 1. Kita coba plat yang lebih tebal, plat besi ya. Ini rangkap 2. Plat besi ukuran ketebalan di 5 mili, mata bor 10 mili. Pertama saya variable speed 2 dulu. Saya turunkan speed 1. Biasa kalau ngebor besi menjelang terakhir tuh harus hati-hati guys. Disitulah pentingnya fitur anti kickback. Jadi kita nggak kepelintir gitu ya. Ada harga ada rupa. Kalau punya uang, budget Anda cukup, beli yang punya fitur safety. Ini PVC board ya, 18 mili. Jadi ini adalah material alternatif selain multiplex, lagi banyak sekali digunakan karena anti rayap, anti kelembaban ya. Seolah-olah akan merakit PVC board ya. Kita akan skrup. Cara saya kalau mau nyekrup baik dengan cordless drill atau dengan impact driver atau dengan impact wrench, itu juga bisa buat nyekrup gitu. Yang penting pada saat awalan, ini kan awalan nih masih belum ada lubangnya. Kita kocok triggernya guys. Gini guys. Kita bisa kontrol gitu loh ya. Jadi jangan langsung hajar tekan trigger maksimal. Ya kalau udah ahli nggak apa-apa. Kalau pemula biasanya kalau langsung tekan trigger maksimal tuh geol. Nah gini Sam, ya kita kocok triggernya gini. Coba, enak nggak? Ya enak. Jadi seperti itu ya. Kira-kira tips dalam penyekrupan tanpa pre-drilling, tanpa pengeboran terlebih dahulu. Jadi menurutmu gimana ini? Ke PVC board aman? Jadi kalau ini kerja di ketinggian enak ya, ringan ya guys. Enteng loh, kata anak saya juga enteng. Karena nah ini papan nih buat kita penghobi ya. Ini jati Belanda nih biasanya penghobi nih, pakainya kayu pinus. Bikin-bikin kerajinan apa gitu ya. Banyak tuh yang ngomong, "Bang, DCPL 208 overkill, terlalu besar RPM-nya, jadi buat nyekrup agak-agak susah, harus yang ahli." Enggak juga. Yang penting Anda pakainya 208 itu kalau buat kayu-kayu lunak gini guys, atau Anda bisa gunakan pada bagian bawah itu variable speed untuk DCPL 208. Ada yang low, ada medium ya. Jadi jangan yang pakai high. Tapi pakai high juga nggak apa-apa kalau sistemnya dikocok. Jadi saya bukan settingan guys. Tapi karena udah keseringan seperti ini jadi biasa. Oke ya. Guys, kita coba ya mode impact hammer drill. Ini beton Kanstin yang di trotoar itu loh guys. Saya nggak punya beton yang kaskian lah ya untuk yang hammer drill gini doang. Ya ini kerasnya sama tembok batu bata sama lah ya, batu merah ya. Panjangnya ini di 35, kita akan coba tembuskan. Ini ukurannya di 13 mili. Speed 2.
tembus guys ya. Oke ya, tembus ya. Jos ya. Kita akan ukur suhunya. Ini pada motor 41 42. Adem lah 41 42 kalau bor 39. Grip 35. Gearbox 40. Coba sisi sebaliknya 40. Motor gearbox 36. Grip 35. Modul 35. Baterai 35. 36. Termasuk awet 2H-nya loh. Saya pikir tadi nggak cukup ya. Saya pikir nggak cukup. Ternyata buat pekerjaan pengujian kayak tadi cuma terpakai 1. Gimana guys? Anda lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan di semua media dan di semua mode, baik penyekrupan, pengeboran, besi kayu, semuanya nggak ada masalah. Berjalan normal sesuai fungsinya. Kemudian penggunaan baterai juga ternyata walaupun di 2 ampere hour, tapi untuk pengujian yang seperti tadi hanya terpakai 1. Menurut saya walaupun 2 ampere tapi awet. Kemungkinan karena kualitas dari sel baterainya. Ya kalau kita lihat yang generik-generik, 2 ampere hour itu nggak mungkin cukup guys untuk pengujian yang seperti tadi. Jadi kemungkinan itu tadi ya, karena saya nggak membongkar baterainya, sel baterainya ini berkualitas, kemudian mungkin BMS-nya juga bagus ya, optimal sehingga bisa menyalurkan ya, power ke bor ini dengan baik, powerful dan efisien. Betul, saya setuju bahwa performa DCJZ 2060 tentunya tidak sebesar kakak-kakaknya. Itu tadi ada harga, ada rupa. Tapi yang saya suka dari bor ini, yang pertama adalah bentuknya kecil guys ya. Ramping, sehingga untuk angle yang sulit juga mudah. Kemudian ringan, ya kan? Apalagi paketannya di baterai 2 ampere hour. Untuk bekerja di ketinggian ya, ini tuh ringan banget loh, enak ya. Kalau masalah punya ceklok-ceklok biasa ya guys ya, saya nggak usah ulang lagi. Seperti itu semua impact drill ataupun cordless drill ya, yang pengencangan satu tangan akan bunyi ceklok pada saat kita melepas trigger. Normal, tidak rusak. Oke, jadi menurut saya ini sangat cocok digunakan bagi Anda yang mungkin instalasi plafon, instalasi partisi-partisi ruangan ya, rakit-rakit dengan gipsum, dengan GRC board, atau mungkin instalasi kanopi ya, pemasangan atapnya ya kan, kita kan perlu pakai baut roofing ya, ini juga cocok ya, karena RPM-nya juga menurut saya sudah mencukupi. Di woodworking juga cocok untuk perakitan-perakitan ya, kitchen set, ya, mau bikin kamar set dan lain-lain, ini sangat cocok. Itu tadi ya, bentuknya compact dan bobotnya ringan, apalagi penempatan lampu LED di bagian bawah ini hasil penerangannya lebih optimal dibandingkan peletakan LED di bawah cat. Inovasi yang luar biasa untuk Dongceng kali ini ya, menghadirkan bor yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau di 800 ribuan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ai, Abang-Abangan Channel.